Halo semua, apa kabar? Balik lagi di Kenopi Channel. Kali ini kita akan membahas drama Rebondage episode 8 dan 9. Dalam episode sebelumnya, Hyunmin memutuskan untuk menerima lamaran dari Seongjun karena permintaannya agar Dojun mau menikahinya ditolak oleh Dojun. Dan pada episode 8 ini, Seongjun menikah dengan Mo Hyumin. Dalam acara makan malam bersama ayahnya, putra kedua Yang Chul, yakni Jin Dong-ki, menyinggung apakah ayahnya sudah mempersiapkan hadiah pernikahan untuk cucu sulungnya tersebut, dan apakah Yang Chul memberikan saham di Sonyang Corporation. Nampaknya Dong-ki mengkhawatirkan keponakannya tersebut akan menjadi penerus ayahnya. Dan lagi pula, menurut peraturan yang dibuat oleh Yang Chul, memang yang diberikan wewenang untuk menjadi penerus adalah cucu sulungnya, atau yang disebut promogenitas. Sementara itu, Dojun sedang kesulitan dengan proyek DMC. Bahkan Sehyun sudah merasa pesimis terhadap DMC. Sehyun berpikir kalau DMC akan segera mengalahkan jaringan nasional. Namun menurutnya hal tersebut hanya bisa terjadi di negara besar berpopulasi 100 juta seperti Amerika. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh Dojun karena menurut Dojun mungkin ini hanya soal waktu. Perdebatan antara Sehyun dan Dojun pun terjadi. Mereka meyakini pada pendapatnya masing-masing. Dan Dojun sudah memastikan tidak akan menyerah soal DMC. Lantas Dojun mendapatkan ide untuk membangun home shopping atau belanja dari rumah. Dojun mengajak Sehyun ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Ia membawa Sehyun ke Sonyang Medical Center. Ternyata mengurus Sonyang Medical Center atas paksaan dari kakeknya cukup berguna bagi Dojun. Dojun mengetahui informasi bahwa pimpinan Daeung Group yakni Jo Young 2 merupakan salah satu pasien VIP di rumah sakit tersebut dan dia sedang menjalani perawatan. Dojun menemui Jo Young 2 untuk memberikannya ide untuk membangun bisnis logistik. Melihat tren home shopping semakin berkembang, hal ini akan sangat berguna bagi Daeung Group untuk mengalahkan Sonyang Transportation dan menjadi nomor 1 di industri. Setelah acara pernikahan, Jo Young 2 mendatangi Jin Yang Chul untuk memberitahu bahwa Daeung Group masuk ke DMC dan dia berjanji kepada Yang Chul akan menjadi perusahaan logistik terbesar. Berita tersebut sampai membuat Jin Yang Chul lemas. Ternyata rencananya untuk memberikan Sonyang Medical Center malah merugikannya. Yang Chul meminta kepada Lee Hang Jae agar memastikan direktur rumah sakit tersebut agar tetap merahasiakan kondisi kesehatannya. Dalam acara makan malam bersama keluarga dan pengumuman pemberian hadiah pernikahan kepada Seongjun, ternyata sebelumnya Seongjun telah meminta saham kepada kakeknya sebagai hadiah pernikahannya dengan Hyunmin. Namun Jin Yang Chul mengetahui kalau Seongjun menunjuk orang lain untuk mengurus bisnis yang diberikan olehnya. Karena itu, Yang Chul memerintahkan agar Seongjun mengurusnya sendiri dan bekerja di Gonchang Logistik. Dia juga meminta cucunya itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Yang Chul telah mengetahui bahwa cucunya adalah orang di balik spekulasi proyek Kota Baru Seoul. Kemudian yang paling mengejutkan adalah pimpinan Yang Chul juga mengumumkan akan mencabut peraturan promogenitas. Dia tidak akan mengikuti budaya mewariskan bisnis kepada keturunan tertuanya. Bahkan ia memberikan kesempatan pada semua anaknya untuk memimpin anak perusahaan Sonyang. Siapa yang dapat membuktikan kemampuannya memimpin perusahaan, maka dialah yang menjadi pewaris. Sesuai dengan keinginan pimpinan Yang Chul, ia harus mengatur ulang anak perusahaan yang anak-anaknya miliki. Untuk Jin Yong-ki, dia tetap menjadi wakil pimpinan Sonyang Corporation dan Elektronik. Selain itu, ia juga punya wewenang membuat keputusan sebagai pemimpin. Untuk Jin Dong-ki, dia akan menjadi wakil pimpinan seluruh grup dan mengelola heavy machine and chemical serta manajemen aset Sonyang. Sedangkan untuk Hwayong, Yang Chul memberikan Sonyang department store, hotel, dan supermarket. Mereka mendapatkan tugas masing-masing untuk menjalankan bisnis dan menunjukkan kemampuan mereka. Hwayong tahu kalau Dojun menjadi alasan ayahnya melakukan semua ini, dan dia berusaha untuk membalasnya. Hwayong mengundang Lee Ha-in, yakni ibunya Dojun, ke pusat perbelanjaan miliknya, dengan alasan akan memberinya pekerjaan di bidang fashion. Namun Hwayong membuat Ha-in seolah seperti manekin hidup di depan istri-istri konglomerat dan menunjukkan hasil rekaman CCTV kejadian tersebut kepada Dojun. Meski marah, Dojun tetap tenang dan meminta
meminta Hwa-young agar segera memberitahu apabila ingin ada yang dibicarakan. Hwa-young memperingatkan kepada Do-jun kalau ayahnya adalah anak haram yang tak punya hak dalam keluarga Sonyang. Jadi, Do-jun jangan bermimpi dapat menjadi pewaris Sonyang Group. Do-jun pun merencanakan balas dendam dengan memanfaatkan perusahaan teknologi, New Data Technology. Miracle Investment berinvestasi pada New Data Technology untuk mengikuti tren. Do-jun berinvestasi besar pada perusahaan itu. Mereka memulai dengan $1,5 dan keuntungannya akan mencapai $40. Hwa-young membutuhkan dana 400 miliar won untuk mengembangkan bisnis dan dia kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Karena itu, dia mau tidak mau menemui Oh Se-hyun dari Miracle Investment. Ia mengatakan kepada Oh Se-hyun bahwa dirinya membutuhkan uang sebanyak 400 miliar won. Namun, menurut Oh Se-hyun, semua ada aturannya. Dan Oh Se-hyun meminta 30% saham Sonyang Department Store sebagai jaminannya. Setelah mendengar bocoran dari Se-hyun tentang New Data Technology, ia juga berencana untuk berinvestasi. Tapi Hwa-young diam-diam menggunakan $3 miliar dana Sonyang Department Store karena dia terus terpengaruh oleh keuntungan yang akan didapat. Sementara itu, Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki datang menemui Se-hyun untuk menawarkan membeli saham yang telah dijaminkan oleh Hwa-young. Tapi Se-hyun menolak tawaran tersebut dan meminta 2 kali lipat dari yang telah dijaminkan. Bahkan, Se-hyun meminta 4 kali lipat kepada Dong-ki. Do-jun kemudian menemui Hwa-young untuk memberitahu apa yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Karena itulah, Hwa-young terus menjadi serakah dan berinvestasi hingga 140 miliar won. Do-jun dengan tepat menduga bahwa Hwa-young akan jatuh ke dalam jebakannya. Dalam episode 9, dimulai dengan abad ke-21, dan awal mula adanya kompensasi tidak terbatas Y2K. Jin Do-jun akhirnya memberi Jin Hwa-young pelajaran atas perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Hwa-young yang terus berinvestasi kepada New Data Technology sampai akhirnya ia menyadari kalau dirinya telah kehilangan 140 miliar won. Telah diketahui bahwa harga saham anjlok. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Do-jun meminta kepada Se-hyun untuk menjual semua saham New Data Technology yang dimiliki oleh Miracle Investment. Menurut Do-jun, kebenaran mitos Y2K terungkap. Setelah itu, Do-jun pergi menemui jaksa So Min-young untuk melaporkan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Hwa-young. Awalnya Min-young mengatakan kepada Do-jun kalau Do-jun akan ikut serta dalam perang suksesi dan memanfaatkannya. Namun tidak begitu saja, Do-jun mengatakan anggap saja ini demi kebaikan keuangan Korea. Ia menempatkan keluarganya di kursi pengadilan dan kemudian jaksa Min-young menerima laporan tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Menyadari kalau dirinya telah termakan tipuan Do-jun, Hwa-young pergi mengadu kepada suaminya. Namun suaminya enggan membantu. Kemudian Hwa-young mencoba untuk menemui Se-hyun dan Do-jun. Namun keduanya membantu dengan syarat meminta tambahan 25% saham Sonyang Department. Lantas Hwa-young pergi mengadu kepada Jin Yang-chul, tapi ayahnya itu malah menyalahkan dirinya. Hwa-young hendak pergi menemui panggilan jaksa. Untung Mo Hyun-min segera datang untuk menawarkan bantuan. Di hadapan jaksa, Hwa-young berdalih kalau Do-jun telah menipu dirinya karena tujuannya ingin menguasai Sonyang Department Store dengan membuat laporan palsu. Jaksa Min-young yakin dengan adanya penggelapan dana tersebut, hanya saja dia tidak punya cukup bukti. Hal itu membuatnya penasaran bagaimana tanggapan Do-jun. Do-jun meyakinkan Min-young kalau dia akan menjadi jaksa yang mengagumkan, banyak ditakuti oleh orang kaya, jaksa yang akan membuat orang-orang yang berkuasa tidak nyaman, serta jaksa yang baik. Di lain hari, Do-jun mendatangi Hwa-young untuk meminta agar dia segera meninggalkan posisinya sebagai CEO Sonyang Department Store. Do-jun sangat menyayangkan tindakan bibinya tersebut. Do-jun berempati kepada rakyat kecil karena ia mengingat sewaktu ia menjadi Hyunwoo, merasakan kelaparan serta kemalangan. Bahkan ia sampai harus merelakan membatalkan tes dan mengurungkan niatnya melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Miracle Investment kini menjadi pemegang saham terbesar Sonyang Department Store. Do-jun memulai rapat pemegang saham dan meminta pengganti Hwa-young. Namun tetap saja Hwa-young masih mencoba membela diri. Hwa-young menuduh Do-jun telah melakukan laporan palsu. Hanya saja Do-jun tidak menjawab, namun ia ingin membuktikan bahwa Hwa-young memang bersalah dengan menghadirkan Baek Sang-mo. Yap, Baek Sang-mo memiliki semua catatan transaksi yang dilakukan oleh Hwa-young. Namun sayang, saat hendak memasuki Sonyang Department Store, Baek Sang-mo dibawa oleh orang tidak dikenal. Mengetahui kalau saksi dan bukti yang Do-jun sampaikan tak kunjung datang, dengan percaya diri dia mengatakan kalau penggelapan dana tersebut hanyalah laporan palsu dan kejaksaan telah melakukan penyelidikan.
Jaksa Min Young menghadiri rapat untuk memberitahu kalau kejaksaan menemukan bukti adanya laporan palsu oleh Hwa Young. Dan Do Jun sangat terkejut mendengar hal tersebut. Oh hi, thank you for watching. See you next video. Bye.